Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Edu Auto Channel. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membantu adik-adik belajar di rumah dalam pokok bahasan hambatan pada kawat panjang. Oke? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Pak Guru, like, dan berikan komentar. Ya. Sebelum juga dilanjutkan, siapkan alat tulis anak-anakku semua. Ya, buku catatan disiapkan, alat tulis juga disiapkan. Oke, kita akan mulai materinya. Kita masih berada di bab 1, ya, bab 1 atau bab pertama dengan judul listrik dinamis. Ya, dengan judul listrik dinamis. Pokok bahasan hambatan kawat panjang. Itu pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebelum kita lanjut, kita ingat dulu pertemuan yang lalu. Arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah. Kemarin juga telah dijelaskan ada 3 bahan yang bisa dialiri oleh arus listrik. Ada 3 golongan bahan sebagai penghantar listrik. Yang pertama bahan konduktor yang dapat dialiri arus listrik, semikonduktor, ya, dan yang terakhir adalah yang isolator, ini yang tidak dapat dialiri arus listrik. Ya, silakan amati di tayangan, ya. Jadi di tayangan di PowerPoint yang Pak Guru tampilkan di video ini, ya, yang pertama menjelaskan tentang bahwa arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kemudian arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Ya, itu untuk mengingat materi yang telah lalu. Oke, sekarang kita lanjut di materi yang sekarang. Agar kita dapat memahami hambatan kawat panjang, ya, maka kita membuat sebuah analogi. Ya, di situ diceritakan agar dapat memahami hambatan kawat, maka kita akan menganalogikan sebuah perjalanan. Misal, jika seseorang mau bepergian, maka semakin panjang jarak yang ditempuh di dalam perjalanan, maka hambatan dalam perjalanan makin besar. Ya, misal begini, adik-adik mau bepergian nih ke Jogja dengan ke Bali. Ya, kira-kira hambatan paling banyak itu dari Banyumas ke Jogja atau Banyumas ke Bali? Tentu dari mana? Iya, betul, Banyumas ke Bali. Hambatannya makin besar karena jalan yang akan kita lalui makin panjang. Oleh sebab itu, ya, semakin panjang kawat maka hambatan juga makin besar. Maka tidak bisa dikatakan hambatan itu berbanding lurus dengan panjang kawat. Ya. Oke, yang kedua, semakin luas jalan yang ditempuh, maka hambatan makin kecil. Jadi kalau kita hendak bepergian, jalan kita itu lebar, luas gitu ya. Maka kalau ada mobil satu macet di depan, maka kita masih punya space atau ruang untuk bermanuver, untuk berbelok, mencari jalan yang masih kosong. Nah, artinya apa? Kalau semakin luas jalannya, maka hambatan makin kecil. Di sini nilai hambatan berbanding terbalik dengan luas. Ya, oke. Kemudian analogi yang ketiga, ya, besarnya hambatan juga bergantung kepada jenis jalan yang akan dilalui. Misal, jalan tol akan memiliki hambatan yang lebih kecil daripada jalan provinsi. Ya, jadi
Kalau adik-adik sudah masuk ke tol, tol itu kan dikatakan sebagai jalan bebas hambatan. Karena apa? Karena jenisnya ya sudah diatur ya. Ada yang hanya bergerak satu arah begitu. Jadi tergantung kepada jenis. Nah, hambatan juga bergantung pada jenis kawatnya ya. Jenis kawatnya itu juga menentukan nilai daripada hambatan. Oke, kita lanjut. Dari analogi-analogi itu, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Ya. Yaitu apa kesimpulannya? Yaitu nilai hambatan berbanding lurus dengan hambat jenis dan panjang kawat. Nilai hambatan berbanding terbalik dengan luas. Nah, di tayangan PowerPoint di dalam video ini, ya silakan adik-adik catat ya bahwa besarnya nilai hambatan itu R sama dengan dapat dibuat persamaan dalam matematikanya adalah hambat jenis itu memiliki simbol rho, ya simbolnya rho dikali dengan panjang L dibagi dengan A. Nah inilah rumus untuk hambatan kawat panjang. Ya, oke kita lanjut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa kawat ya memiliki hambatan. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar hubungan antara suhu dengan nilai hambatan. Pengaruh kenaikan suhu terhadap nilai hambatan pada penghantar adalah bervariasi dan bergantung pada jenis penghantar berdasarkan konduktivitas listriknya. Pada bahan semikonduktor, kenaikan suhu akan menurunkan nilai hambatan. Tetapi pada logam-logam konduktor, kenaikan suhu akan menaikkan nilai resistensinya. Nah, dari keterangan itu, maka hambatan juga bergantung kepada kenaikan temperatur. Jadi semakin panas semakin panas suatu logam, maka nilai hambatannya juga makin besar. Nah, inilah persamaan untuk besar daripada nilai hambatan ya. RT ini dikenal sebagai hambatan penghantar pada suhu T dalam derajat Celcius. R0 adalah hambatan mula atau dikatakan sebagai hambatan penghantar pada suhu acuan. Alfa ini adalah koefisien suhu hambatan jenis ya. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Oke. Pada video kali ini Pak Guru hanya menjelaskan tentang hambatan yang disebabkan oleh kawat panjang dan juga disebabkan oleh kenaikan temperatur. Jadi untuk pokok bahasan kali ini itu saja. Ya, Pak Guru memang membuat videonya tidak panjang-panjang lah, sekitar 8-10 menit supaya mudah diterima oleh adik-adik. Oke, jangan lupa catat pelajaran di hari ini ya. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya yang berkaitan dengan latihan-latihan soal berkaitan dengan hambatan yang disebabkan oleh kawat dan juga oleh kenaikan temperatur. Jangan lupa subscribe channel Pak Guru ya, berikan komentar dan like. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar.